Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dalam ngaji tabarrukan kitab Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashbah wan Nazair karya Syekh Al-Alim Al-Alama Al-Faqih Al-Usuli Al-Hajj Muhammad Ahmad Sahil Mahfud. Semoga kita mendapat limpahan barokah ilmu dunia dan akhirat. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Pada kesempatan pagi ini kita akan mengkaji satu kaidah, yaitu qalal ashab ay ashabus Syafi'i. Sahabat-sahabat Imam Syafi'i mengatakan, man ata bima yunafil fardhu dunan nafli. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang menafikan atau menegasikan fardu dunan nafli, bukan sunnah, fi awali fardin au asnaihi, di awal melakukan fardu itu atau di tengah-tengahnya, batala farduhu, maka batallah status ibadah fardu yang dia lakukan. Ay wuqu'uha an fardin, batala farduhu ay wuqu'uha an fardin, ibadah yang dia lakukan tidak jadi ibadah sunnah. Wahal tabqa sholatuhu naflan au tabtulu fihi, ketika yang dilakukan itu sholat misalnya, apakah sholatnya berubah menjadi sholat sunnah atau batal otomatis. Fihi qaulani, untuk menjawab pertanyaan man ata untuk menjawab pertanyaan hal tabqa sholatu naflat au tabtul, apakah sholatnya berubah menjadi sunnah atau batal otomatis, ada dua pendapat. Wa tarjihu mukhtalafun, mana yang diunggulkan itu berbeda. Farujihal awalu fi furu'in, ada beberapa contoh di mana sholatnya berubah menjadi sholat sunnah dalam beberapa contoh. Apa contohnya? Minha idza ahrama bi fardin, ketika ada orang melakukan sholat fardu sendirian, dia takbiratul ihram untuk melakukan sholat fardu. Fa uqimat jama'atun, ternyata kemudian ada jamaah. Misalnya dia sholat di masjid sendirian, kemudian setelah itu ada rombongan, misalnya rombongan ziarah, mampir di masjid itu kemudian berjamaah. Fasallama min raq'ataini liyudrikaha, kemudian dia ubah, asalnya dia sholat duhur harusnya 4 rakaat, dia sholat hanya 2 rakaat, dia 2 rakaat salam, dengan tujuan liyudrikaha, supaya bisa ikut sholat jamaah. Fal asohu sihatuha naflan, menurut kaul yang paling sahih, kaul asoh, sholat duhur yang kemudian 2 rakaat salam itu sah menjadi sholat sunnah. Jadi ada orang sholat fardu, sholat duhur misalnya 4 rakaat, ketika sampai 2 rakaat ternyata ada jamaah, kemudian dia salam, setelah salam dia ikut jamaah untuk memperoleh fadilah 27 darajah. Maka 2 rakaat dia salam itu menurut kaul asoh adalah menjadi sholat sunnah, tidak sia-sia, karena tujuannya sangat mulia, yaitu untuk mengikuti
sholat berjamaah. Dari sini kita mendapat pelajaran yang berharga, para pemirsa, yaitu ketika dalam satu waktu ada dua kebaikan, maka pilihlah kebaikan yang paling utama. Kebaikan yang di dalam kebaikan itu aspek individu dan sosial tercakup. Kita sholat fardu ibadah yang mulia karena wajib, tetapi ada jamaah yang jauh lebih utama untuk kita dan untuk semuanya. Dengan berjamaah kita mendapat fadilah 27 darajah. Secara sosial terjadi keguyuban, terjadi kekompakan, terjadi persatuan, artinya barisan Islami dalam satu komando, dalam satu baris, dalam satu kebijakan. Yang kedua, pelajaran yang berharga dari kajian kita pagi ini adalah di dalam melakukan kebaikan itu butuh inovasi dan kreativitas yang tidak menyalahi syariat. Artinya kita tidak membatalkan sholat, tapi kita salam ketika sudah masuk, sudah mendapatkan 2 rakaat. Salamnya ini adalah satu terobosan supaya seseorang atau kita mendapatkan jamaah, tidak linier, tidak pakai cara-cara yang konvensional, tetapi jalan pintas tapi diperbolehkan oleh syariat karena ingin mencapai prestasi yang lebih tinggi. Jadi butuh inovasi, butuh kreativitas. Yang ketiga, pelajaran dari kajian kita pagi ini adalah kita jangan sampai mengorbankan kebaikan yang telah kita lakukan. Artinya solusinya tidak membatalkan sholat. Solusinya adalah salam 2 rakaat, kemudian kita cepat-cepat untuk mengikuti sholat jamaah. Jadi kebaikan yang kita tanam itu jangan sampai dihilangkan, tapi justru dikembangkan, dipupuk supaya terus bertambah-tambah dan menambah kebaikan bagi orang lain. Masya Allah, luar biasa ini kaidah kita ini. Contoh yang lain, contoh yang kedua di sini, wa minha idza ahrama bil fardhi qabla waqtihi jahilan fal asahhu al iniqadu naflan. Ada orang melakukan sholat, ya, dia takbiratul ihram sebelum datang waktunya. Misalnya sholat asar jam 2, dikira sudah asar. Sholat subuh jam 3, dikira sudah subuh. Fal asahhu al iniqadu naflan. Jahilan fal asahhu al iniqadu naflan. Maka ketika dia sholat takbiratul ihram, niatnya wajib, misalnya subuh jam 3 usolli fardhu subahi, dia tidak tahu bahwa belum datang waktunya sholat subuh, maka sholat yang dia lakukan itu menjadi sholat sunnah. Berbeda ketika belum datang waktu, dia tahu bahwa memang sholat subuh belum masuk waktunya, maka tidak boleh, karena salah satu syaratnya sholat itu dukhulul waqti, masuknya waktu. Wa minha, contoh yang ketiga,
idza ata bi takbiratil ihrami au ba'diha fir ruku jahilan ay bi annahu raki'un fal asahu al iniqadu naflan. Contoh yang ketiga, ketika dia melakukan takbiratul ihram atau sebagiannya dalam posisi ruko. Jadi ketika dia ruko itu langsung takbiratul ihram langsung. Nah, dia tidak tahu. Jahilan ay bi annahu raki'un, dia tidak tahu bahwa dia sedang ruko. Ternyata takbiratul ihram. Fal asahu al iniqadu naflan, maka menurut pendapat yang paling sahih, pendapat asah, dia jadinya sholat sunnah. Tentu saja ketika takbiratul ihram mestinya harus berdiri tegak, ya Allahu Akbar. Bukan takbiratul ihramnya, artinya ketika dia niat itu dalam ruku. Ini 3 contoh di mana yang diunggulkan adalah yang pertama, yaitu berubah menjadi sholat sunnah karena dia melakukan sesuatu yang menafikan ibadah fardu. Waruji hasani fi suratain. Contoh yang kedua ini yang diunggulkan adalah yang pertama, yang kedua, yaitu status ibadah atau sholatnya batal. Apa 2 contoh itu? Yang pertama, idza kana aliman. Ketika dia alim, dia punya ilmu, dia tahu, dia faham semuanya. Apa itu? Misalnya dia takbiratul ihram, dia tahu belum waktunya sholat, batal sholatnya. Dia takbiratul ihram ketika ruko, tahu bahwa tidak boleh ketika ruko takbiratul ihram, harus berdiri, maka batal sholatnya. Idza kana aliman. Wa fima idza qallaba fardahu ila fardin akhar au ila naflin bila sababin. Contoh yang kedua atau masuk dalam rentetan ini adalah contoh ketika dia mengubah sholat fardu kepada fardu yang lain. Dia sholat zuhur dirubah jadi sholat asar, batal sholatnya. Atau dari sholat fardu diubah menjadi sholat sunnah bila sababin, tanpa ada sebab. Kalau tadi ingin mendapatkan jamaah ada sebabnya, ini tanpa sebab dia ubah fardu menjadi sunnah tanpa sebab, maka sholatnya batal. Wa fima idza wajadal musalli qa'idan khifatan fi sholatihi wa qadara 'alal qiyam falam yaqum. Contoh selanjutnya adalah ketika ada orang sholat duduk, kemudian dia menemukan bahwa badannya terasa enak, ringan, dan dia mampu untuk berdiri. Ternyata falam yakum, kok tidak berdiri, ya falam tan akid sholatuhu, maka sholatnya tidak sah karena salah satu syarat utama sholat adalah al-qiyam, berdiri. Boleh orang duduk tapi dalam kondisi yang darurat, dalam kondisi yang betul-betul dia sakit, tidak mampu berdiri. Wa fima idza ahramal qadiru 'alal qiyam bil fardhi qa'iman. Contoh yang lain ketika orang yang mampu berdiri dalam sholat wajib, dia takbiratul ihram dalam keadaan duduk. Tentu dalam contoh-contoh ini sholatnya batal. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari contoh yang kedua ini, di mana ibadah yang dilakukan menjadi batal? Yang pertama, pelajaran yang berharga di sini adalah setiap tindakan itu harus ada sabab, ada
pendorong, ada faktor yang positif. Jangan sampai mengubah fardu ke sholat sunnah tanpa sabab. Yang kedua, kita harus berlatih konsisten atau istiqomah. Ketika kita sudah niat sholat wajib, maka jangan diubah dengan yang wajib yang lain. Artinya latihan loyal, komitmen pada tujuan yang pertama, sepanjang tidak ada hal-hal yang darurat. Yang ketiga, pelajaran dari contoh yang kedua ini adalah kejujuran di dalam ibadah. Aspek kejujuran ini sangat penting, sehingga ketika kita sholat duduk, sholat fardu, sholat wajib dalam keadaan duduk, dan kita merasa di tengah sholat kita enak, kita mampu untuk berdiri, ya kita berdiri. Jadi kita jujur menilai diri kita sendiri sehingga tidak membohongi Tuhan. Para pemirsa yang berbahagia, demikian kajian kita pagi ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.